tersebar merata dan belum bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Berbeda halnya dengan di Jepang. Nah, di Jepang itu 4.0 udah bisa diterima hampir 90%. Jadi mau ke 5.0 mereka atau bisa dengan mudah untuk adaptasi. Jadi kecepatan adaptasinya di Indonesia dengan di luar negeri tentu berbeda. Itu mungkin, dan itu mungkin pengaruhnya pada pertumbuhan ekonominya juga. Di Indonesia berbicara pertumbuhan ekonomi itu kaitannya dalam hal GDP ya. Kayak GDP itu penerimaan pendapatan rata-rata tiap warga penduduk di Indonesia itu berkisar antara salah 3.000 sampai 6.000 atau 5.000 GDP-nya. Kalau di luar negeri itu GDP-nya udah di atas 10.000, bahkan ada 15.000. Nah, itu kan kaitannya pada pertumbuhan ekonomi. Seberapa cepat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa itu pengaruhnya pastinya pada hal-hal yang semacam ini. Tentu pengaruhnya yang paling bisa juga pengaruhnya adalah pada adaptasi teknologinya. Adaptasi teknologi 4.0-nya di Indonesia itu bisa jadi lebih lambat karena mungkin pertumbuhan ekonomi atau GDP-nya ya berkutat di segitu dibandingkan dengan di luar negeri yang GDP-nya sangat tinggi, kemudian adaptasi teknologinya juga sangat tinggi. Sebagai contoh misalkan tahun 2012 gitu ya, orang Indonesia yang punya HP smartphone dihitung berapa orang gitu kan. Di luar negeri mungkin sangat banyak banget gitu. Di Jepang mungkin sudah 70 atau 80%-nya sudah punya HP smartphone gitu kan. Nah, di Indonesia pada tahun itu mungkin baru 20 atau 10%-nya punya HP bagus gitu kan. Itu poin utamanya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah apakah menggunakan Internet of Things itu tidak malah membebani biaya internetnya? Oke, mungkin salah satu penggunaan teknologi Internet of Things adalah adanya biaya tambahan pada internet. Tapi itu bisa dibandingkan dengan berapa atau efisiensi proses bisnis yang terpotong gara-gara ada internet. Contoh misalkan yang paling sederhana adalah pada pakan, pada budidaya ikan. Biasanya budidaya ikan itu kalau ikannya kolamnya banyak itu biasanya menyewa 2 orang atau bahkan 3 orang pegawai untuk misalkan memberi makan ikan dan ngecek air. Satu orang misalkan gajinya katakanlah 1.500.000 atau 1.600.000 dikalikan 2 orang atau 3 orang bisa 4,5 sampai 5 juta rupiah per bulan untuk membayar gaji. Nah, kalau dibandingkan dengan biaya internetnya, butuh berapa giga sih sebulan? Katakanlah paling banyak butuh 10 giga. Sekarang internet 10 giga Telkomsel berapa? 100.000. 100.000 ditambah dengan mungkin nggak usah pakai 3 orang, pakai 1 orang aja cukup. Tadinya 5 juta, kemudian untuk 3 orang pegawai, sekarang jadi 1 orang pegawai membayar gaji 1,5 juta atau 1,6 juta, ditambah biaya internet 10 giga per bulan, katakanlah 100.000 atau pakai IndiHome, pakai WiFi IndiHome 150.000. Itu biaya operasionalnya udah kepotong berapa persen gitu kan. Nah, itu kenapa teknologi benar-benar mendisrupsi. Salah satunya mendisrupsi hal-hal semacam itu. Itu di bidang perikanan. Di bidang pertanian mungkin yang sudah pernah saya aplikasikan, petani di era konvensional itu biaya operasionalnya tiap bulan, tiap minggu itu saya harus membayar orang untuk menyiram, memberi pupuk, kemudian treatment atau membersihkan gulma dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya teknologi itu, paling enggak biaya penyiraman saya itu bisa diwakili misalkan menggunakan drone. Terus yang kedua, misalkan saya istilahnya tidak perlu memupuk karena sudah dilakukan pengecekan terhadap sensor, dan ternyata pengecekan terhadap sensor itu hasilnya adalah ada sebagian area saja yang perlu dibutuhkan treatment khusus, lainnya nggak usah karena masih subur. Nah, itu sudah istilahnya mengefisienkan berapa persen biaya operasional. Nah, poinnya jadi seperti itu. Jadi nanti ini mungkin bisa digunakan juga ketika ingin menciptakan suatu inovasi, yang harus diperhitungkan adalah seberapa efisien dan efektivitas penggunaan teknologi inovasi IoT yang kita buat untuk pada proses-proses. Yang paling utama tentunya adalah proses operasional dan proses bisnis.
Itu poin utamanya yang harus kita carikan solusi efektivitas dan efisiensinya. Seperti itu, Mas Sobri. Ya, Sobri tadi jawab, yang tanya ya. Iya, kemudian Jawabannya. saya ingin menanggapi Pak, boleh nggak Pak? Iya, silakan. Kemudian apa sih kendalanya membangun IoT itu? Kemudian apakah ini berorientasi kepada teknologinya atau ke bisnisnya gitu Pak? Ya, tentunya ujung-ujungnya orientasinya harus pada bisnisnya. Jadi orang sekarang mau pakai sesuatu yang baru itu kan harus ada nilai efektivitas dan efisiensinya dulu apa gitu kan. Kira-kira dengan pakai teknologi ini saya bisa menghemat berapa persen nih? Atau kira-kira saya bisa memangkas biaya operasional berapa persen nih gitu. Kan itu sebenarnya fungsi dari inovasinya teknologi. Jadi yang dulu contoh Contoh misalkan yang paling sederhana aja Gojek. Kenapa Gojek laris? Tahu nggak alasannya kenapa? Mungkin yang paling mudah kita cari, mungkin yang paling mudah yang sering kita dengar dengan adanya Gojek adalah kita tidak usah pergi ke pangkalan ojek untuk cari ojek. Nah itu kan inovasinya, efisiensinya dapat di sananya. Kemudian apalagi yang kedua, ya biayanya lebih murah daripada ojek pangkalan. Nah, ujung-ujungnya pasti ke bisnis gitu. Orientasinya pasti ke sana gitu. Kemudian berikutnya lagi mungkin sekarang ada GoFood ya. Kita pesan makanan nggak usah keluar, tinggal nunggu di rumah aja, tinggal pencet-pencet HP, datang makanannya yang kita pesan. Nah, pasti ujung-ujungnya ke sana. Seperti itu mungkin Mas jawabannya. Tadi yang terkait kendalanya belum terjawab Pak. Oh iya, sorry. Kendalanya. Oke, kalau misalkan saya boleh ini ya, boleh jujur untuk kendalanya tentu aja adalah pada kapasitas dan kemampuan jaringan di Indonesia itu belum sebagus di luar negeri. Itu yang sering jadi penghambat biasanya. Karena tidak semua daerah di Indonesia tercover dengan baik untuk jaringan-jaringannya. Ya sederhananya gini aja deh, misalkan di Indonesia sampai saat ini jaringannya masih 4G. Kalau saya pernah pergi ke Korea itu udah bukan 5G lagi tapi 6G gitu. Di Jerman itu udah 6G. Di kita mungkin 4G atau mungkin ada 4.5 atau 4.5G atau mungkin katanya sudah keluar 5G tapi bahkan sudah muncul sekarang HP-HP yang udah tercover 5G, tapi pun itu di daerah-daerah kota-kota besar mungkin kayak Jakarta, Surabaya itu udah ada 5G. Tapi untuk daerah-daerah lainnya mungkin masih 4G. Kadang pun 4G itu masih lemot gitu kan, masih 3G atau masih ya itulah di bawahnya itulah gitu kan. Itu salah satu jadi kendala kalau kita ingin ngembangin bisnis apalagi yang berbasis internet. Salah satu kendala paling besar adalah tidak tercovernya semua daerah dengan jaringan internet yang dengan sinyal yang baik seperti itu. Oke, seperti itu Mas Sobri. Mungkin ada lagi yang tanyakan atau mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin saya tanya, Pak. Saya Pak, Yep, izin oke, tanya Pak. silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Dari Mas Yosi Nurmansyah. Oke. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji kelas A. Saya ingin bertanya. Suaranya kurang keras, Mas. Saya ingin bertanya tentang IoT tadi, Pak. Yep. Yang berkaitan dengan dampak positif di sisi pembisnisnya, yaitu efisiensi dari pengolahan bisnisnya. Namun dari sisi para pekerja ini merupakan dampak negatifnya atau buruknya gitu Pak. Yang melainkan terjadinya pengurangan karyawan gitu Pak. Nah, yang saya tanyakan ini berarti semakin banyaknya pengusaha yang menggunakan IoT di Indonesia berarti akan semakin banyak pengangguran di Indonesia. Apakah seperti itu Pak? Berikut tanya saya. Sekian Pak. Oke, terima kasih Mas. Jadi gini, mungkin di pertemuan pertama saya nggak tahu udah dijelasin apa belum. Jadi revolusi industri itu
dimulai dari revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, 3.0 hingga sekarang 4.0. Di era industri 2.0 dan 3.0 itu sebenarnya ada era industri robotics namanya. Jadi pabrik-pabrik kayak misalkan linting rokok yang tadi yang menggunakan tenaga manusia berganti menggunakan tenaga robotik. Misalkan pada spare part pabrik mobil yang dulunya itu menggunakan menggunakan tenaga manusia untuk merakit, sekarang udah menggunakan robotik semua. Dan di industri 4.0 ini adalah semuanya berbasis internet. Jadi contoh misalkan yang paling mudah aja lah kita contohkan kayak Gojek misalkan ya. Saya sering pakai contoh Gojek karena yang paling mudah kita bayangkan. Sejak era Gojek muncul, sekarang berapa banyak tukang ojek yang akhirnya sepi order karena udah diambil alih sama si driver Gojek. Akhirnya dulu kan sempat rame itu bertengkar. Jadi sekarang pun ada istilahnya di beberapa tempat umum itu ada namanya istilahnya red zone. Jadi si driver itu nggak boleh mengambil penumpang di red zone. Red zone itu misalkan contoh bandara, kemudian terminal, stasiun itu adalah red zone. Jadi yang boleh mengambil penumpang di sana adalah ojek ataupun taksi konvensional, ojek online ataupun taksi online itu tidak boleh mengambil di sana. Nah, itu kenapa hal tersebut terjadi ya? Karena istilahnya ya secara simpelnya si disrupsi teknologi yang serba disrupsi atau istilahnya mengambil area yang harusnya itu milik si taksi atau transportasi konvensional tadi gitu kan. Akhirnya ramai dan sebagainya. Tapi itu sekarang kalau saya lihat beberapa taksi konvensional udah mulai berintegrasi dengan Gojek. Kayak misalkan kalau saya pesan taksi Bluebird kadang itu udah integrasi dengan Gojek. Jadi mesin Gokar itu ternyata yang datang taksi karena mereka sudah berintegrasi. Karena memang eranya udah bergeser ke era digital. Nah, menanggapi hal tersebut dengan pertanyaan tadi, dengan adanya IoT berarti banyak pekerja ini. Ya tentunya jawaban saya ya itulah yang terjadi pada era disrupsi teknologi adalah bagaimana banyak area atau bidang yang tadinya itu konvensional beralih ke sistem mesin atau robot atau digital tadi itu maka akan tentunya semacam ya bisa mem-PHK atau tidak dipakai lagi tenaga manusia tadi. Nah, kalau misalkan terus solusinya bagaimana gitu kan? Sebenarnya seperti ini, era digital kemudian era robotik itu adalah era-era di mana mesin itu bisa melakukan pekerjaan apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana caranya biar tidak terkena disrupsi ini adalah ya tentunya orang yang mempunyai kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh si robot tadi. Itu adalah orang-orang yang tidak terkena di era disrupsi robot 3.0 di era robotik tadi. Apa itu ya? Apa yang tidak bisa dilakukan robot? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang robot tidak bisa melakukannya? Itu adalah pekerjaan yang menggunakan rasa atau perasaan. Contoh misalkan kayak menulis dan kemudian pekerjaan mengajar dan lain sebagainya itu adalah pekerjaan yang melibatkan perasaan yang tidak dipunyai oleh robot. Maka bidang-bidang itu saya rasa tidak punah. Hal tersebut kemungkinan juga berlaku pada era industri 4.0. Dengan adanya kayak IoT tadi itu memungkinkan banyak pekerja-pekerja di sektor pertanian maupun perikanan yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah menggunakan teknologi IoT tadi misalkan. Nah, terus seperti apa? Bagaimana caranya kita tidak bisa agar tidak terdisrupsi ya? Kita memasuki area yang tidak tercover oleh si pengembangan teknologi IoT tadi, entah yang menciptakan IoT tadi, membangun IoT tadi, atau di industri-industri yang istilahnya tidak bisa tercover oleh teknologi robot ataupun IoT tadi. Sangat banyak sekali. Contohnya seperti ini mungkin mengajar itu kan istilahnya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh robot gitu dan sebagainya. Dan saya kira masih banyak
banyak lagi yang bisa dicari kayak content writer, digital marketing, itu adalah berbagai macam profesi-profesi yang tentunya bakalan berkembang di masa yang akan datang, dan para generasi zilenial maupun milenial itu harus bisa beradaptasi pada era-era tersebut. Seperti itu jawabannya, Mas. Terima kasih, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Tadi kan Bapak itu kan kayak fish gator, kemudian dan tadi yang di agrikultural. Nah, itu memang milik Bapak atau Bapak bermitra dengan siapa? Kemudian apakah Bapak sendirian atau ada rekan-rekan yang membantu gitu, Pak? Ya, itu secara hak cipta itu milik saya. Tapi tentu saja kita membangunnya, ya tentu saya tidak sendiri, saya dengan beberapa teman dan rekan dengan tim lah istilahnya, pasti butuh tim karena saya juga bukan robot, pasti butuh tim untuk bisa bekerja sama membangun sistem tersebut. Nah, kemudian yang kedua untuk mitranya, jadi seperti ini. Ini saya agak bicara ngomongin bisnis ya. Jadi di Indonesia ini untuk pengembangan teknologi IoT itu bisnisnya bisa jalan, bisa berkembang, itu memang harus menggandeng mitra. Jadi bisnisnya dalam artian masih dalam skala B2B atau bisnis to bisnis. Jadi kita bisnis to bisnis itu maksudnya itu melibatkan bisnis lain untuk bisa menjalankan bisnis kita. Jadi tidak langsung direct to customer. Jadi saat ini kita bermitra dengan PT Telkom Indonesia melalui divisi Trip Agri-nya untuk mengembangkan platform IoT secara bersama-sama dengan mengintegrasikan beberapa platform yang sudah saya gunakan atau yang saya buat kayak Visigator tadi. Kemudian untuk yang di sektor pertanian itu kita sedang melakukan ini potensi bisnis dengan Keminfo untuk penerapan konsep agriculture itu di mana yang bisa diciptakan. Selain itu saya juga kemarin dengan beberapa pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sempat ngobrol untuk menggali potensi bisnisnya pengembangan perikanan digital di beberapa wilayah Jawa Timur. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kalau tertarik pada bisnis IoT, silakan bangun IoT-nya, dan untuk bisnisnya memang harus bermitra. Untuk melakukan B2C-nya, business to customer, terus terang aja untuk di Indonesia saat ini mungkin belum bisa jalan dengan baik. Itu nggak tahu, kalau mungkin prediksi saya 5 tahun, 6 tahun ke depan, mungkin bisnis ini akan bisa menyasar B2C-nya gitu. Untuk saat ini masih B2B, seperti itu, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon bertanya, Pak. Saya Dana Fauzana Rivaldi dari kelas B. Yang saya tanyakan tentang startup-nya, Pak. Jika memulai bisnis startup, apakah langkah awal yang harus diambil, Pak? Apakah tim atau konsep atau bagaimana? Oke, gini, Masnya dari jurusan apa, Mas Dana ini? Elektro, Pak. Unisma? Iya. Oke, gini Mas. Masnya berarti jurusan teknik adalah orang yang paling tidak nantinya ketika membangun startup itu kan orang yang paham teknologinya ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, di startup itu paling nggak ada 3 orang, dari orang teknologinya, orang bisnisnya, sama orang desain. Nah tentunya langkah awalnya Masnya cari buat konsep dulu nggak apa-apa, konsepnya itu seperti apa. Kemudian untuk membangun konsepnya itu nanti coba cari teman-teman yang bisa bisnis, biasanya dari anak ekonomi ya, dan bisa desain, biasanya dari jurusan IT ataupun desain desain komunikasi visual, DKV, dan desain-desain lainnya itu kan biasanya mereka paham tentang desain dan lain sebagainya. Nah, tapi yang wajibnya nomor 1 sih bangun konsep idenya dulu seperti apa. Dan coba belajar sedikit tentang bisnis, cara memasarkan bisnis, coba masukkan, integrasikan dengan bisnisnya. Jadi ide kita, misalkan idenya A, nanti kemungkinan model bisnisnya itu akan dipasarkan ke siapa. Biasanya itu nanti di istilah startup itu pasarnya itu harus besar. Ada salah satu cara untuk mengidentifikasi pasar. Ada teori namanya TAM SAM SOM. Jadi mencari total available marketnya, kemudian serviceable
on marketnya, kemudian share on marketnya. Itu yang data-data itu yang dicari. Jadi di sana kelihatan berapa potensi pasarnya dari inovasi produk yang ingin kita bangun. Misalkan kayak saya misalkan mau bangun di bisnis perikanan, pasarnya adalah budidaya perikanan darat. Saya cari data dong berapa banyak budidaya yang ada di Indonesia. Kemudian mengerucut berapa banyak data yang ada di Jawa misalkan. Kemudian mengerucut lagi di Jawa Timur berapa. Kenapa? Ya mungkin karena saya berasal dari Jawa Timur, saya harus mengidentifikasi pasar yang ada di Jawa Timur berapa budidaya ikan. Misalkan ketemu di Jawa Timur ada 5.000 pembudidaya ikan. Nah, dari situ kita bisa memprediksikan berapa potensial revenue atau potensial penghasilan yang kita bikin, yang bisa kita cetak, atau berapa banyak besar yang akan kita dapatkan. Misalkan kita mau jual solusi kita di harga 10 juta, ada 5.000 petani ikan, kurang lebih berapa itu, sekitar 5M atau 50M mungkin ya, potensial revenue yang kita dapat dari Jawa Timur saja. Kita beralih ke mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, dan nanti ke Indonesia. Jadi Indonesia saja kalau kita dijual ke seluruh Indonesia, itu berapa total potensi yang bisa kita buat gitu. Itu sekilas hitung-hitungan bisnisnya ya, potensial bisnisnya. Tapi yang pertama adalah tentang inovasi produknya dulu. Jadi Masnya, Mas Dana Fauzan, silakan konsep idenya, inovasinya seperti apa, coba dikit-dikit integrasikan dengan nanti bisnis modelnya akan seperti apa. Setelah itu baru cari orang-orang yang di bidang ekonomi maupun yang bisa paham tentang bisnis dan marketing. Nah, kemudian dicari orang desain. Bisa jadi kalau misalkan Mas Dana Fauzan juga jago desain, ya nggak perlu cari orang desain, bisa teknologi sekaligus desainernya gitu. Kalau saya dulu sih, karena saya basic saya teknik ya di bidang elektro, jadi saya paham tentang teknologinya, saya cari orang yang paham tentang bisnisnya, kita coba ngobrol di warung kopi, nyambung, ya udah kita coba cari investor atau mungkin cari pendanaan lewat inkubator bisnis yang ada di Indonesia itu lumayan banyak, kayak punya Telkom itu menyediakan dana-dana pengembangan untuk startup supaya bisa market, dan juga dibantu dari segi pasarnya juga. Jadi dipasarkan juga gitu. Jadi produk saya kayak misalkan Visigator itu juga selain dikasih pendanaan untuk bisa scale up bisnisnya, tapi juga dibantu dalam hal segi marketnya. Seperti itu Mas. Jadi kalau mau bikin startup, saya rasa sekarang eranya, karena banyak sekali program-program untuk bisa membantu startup-startup di Indonesia, baik dari segi pendanaan maupun dari segi marketnya. Seperti itu Mas. Untuk tim kira-kira lebih baik yang berkompeten atau yang nyambung, Pak? Untuk kenyamanan. Kalau saya sih yang pertama cari yang cocok dulu, baru yang kompeten. Kalau kompeten tapi nggak nyambung, nggak cocok itu ya susah juga gitu. Karena ya kayak cari pasangan namanya. Jadi harus ada chemistry-nya gitu ya. Soalnya kan awal kan juga tadi kan belum tentu harus bakar uang dulu kan ya, sebelum dapat penghasilan kan, kalau nggak cocok kan nanti bisa. Iya betul, harus cocok dulu, sevisi, visinya sama deh pokoknya yang penting. Kemudian ada chemistry-nya. Ya kayak cari pacar atau pasangan lah istilahnya gitu. Ya, kan harus dapat dulu chemistry-nya, terus punya visi hidup yang sama gitu. Cocok ya udah, akhirnya kan nikah. Ya sama kayak gitulah. Iya. Oke, yang lainnya mungkin. Terima kasih, Pak. Yap, sama-sama. Yang lainnya mungkin ada yang tanyakan, silakan. Bu Ena, kalau ini ya, kalau nggak ditanyakan apa bisa ditutup aja? Cukupkan Bu? Ya, ya. Terima kasih. Izin bertanya Pak. Oh ya, ada lagi, silakan. Kayaknya Sobri ini banget tertarik banget kayaknya Pak Yudis. Lagi ya. Nanti bakalan ketemu lagi sama Pak Yudis, jangan khawatir, masih ada 12 pertemuan sama Pak Yudis ya. Ya.
Sekali saya kasih Iya. kesempatan, Mas Sobri, silahkan. Oh iya, terima kasih Bu. Mohon maaf ya teman-teman dan sebagainya. Kemudian ini yang ingin saya tanyakan,